Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa dan teman-teman sekalian dari lingkungan Santo Bernardus. Dalam rangka memperingati Bulan Kitab Suci Nasional, marilah kita mengawali hari ini dengan renungan. Untuk hari ini, saya Teresa akan membacakan renungan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51 yang menceritakan tentang kisah Nathanael bertemu dengan Yesus. Marilah kita awali renungan hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Pada waktu itu, Nathanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Nathanael datang, Yesus berkata kepada dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku bertanya kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tanggal 29 September, gereja merayakan pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, yaitu para malaikat agung. Sekarang, kita akan merenungkan peran ketiga malaikat agung tersebut. Yang pertama adalah Mikael. Mikael adalah malaikat agung dan panglima balai tentara surga. Mikael berarti siapa seperti Allah, yaitu Allah yang Maha Kasih, Maha Agung, dan Maha Penyelenggara. Dialah asal-usul dari tujuan hidup manusia. Dia ini digambarkan sebagai yang lanjut usia atau yang duduk pada tahta. Ia juga berencana menyelamatkan manusia. Dalam kepercayaan kita, Mikael dikenal sebagai pembela kaum beriman menghadapi serangan musuh, yaitu iblis dan para pengikutnya, malaikat yang membelot dan tidak taat kepada Allah. Mikael dipandang sebagai pelindung, pembela gereja dalam penganiayaan, godaan dan perpecahan umat. Mikael juga dikenal sebagai penerima dan pengawal jiwa orang yang meninggal. Marilah kita berdoa kepadanya. Yang kedua adalah malaikat Gabriel. Dalam tradisi Kristen dikenal sebagai pembawa kabar gembira dari Tuhan kepada manusia. Gabriel sendiri berarti Allah adalah kuat atau Allah adalah agung. Malaikat ini tampil sebagai pembawa kabar gembira. Keagungannya nyata dalam kabar gembira yang disampaikan kepada umat manusia. Sudah sejak Perjanjian Lama, Gabriel dikenal sebagai pelayan dan utusan Allah. Dalam Perjanjian Baru juga, peranan Gabriel pembawa kabar gembira dapat kita lihat dalam kisah tentang Zakaria, Lukas bab 1, dan kisah kunjungannya kepada Maria, Lukas bab 1. Gabriel juga diutus untuk menyampaikan berita keselamatan dari Allah. Marilah kita berdoa kepadanya agar memampukan kita melihat nilai yang baik dari setiap peristiwa yang kita alami saat ini. Yang terakhir adalah malaikat Rafael, yang berarti tabib Allah, obat Tuhan, atau Tuhan menyembuhkan. Kisah yang terkenal dan kita ketahui adalah ketika Rafael, malaikat Tuhan, diutus untuk menyembuhkan mata Tobias dari kebutaannya dan membebaskan Sarah, putri Raguel, dari gangguan roh jahat. Rafael dihormati sebagai tabib Allah yang diutus untuk menyembuhkan manusia dari penyakit dan menguatkan kelemahan jiwanya, serta membebaskan manusia dari perhambaan setan. Para malaikat adalah perpanjangan tangan Allah, yang intinya diutus Allah untuk mendampingi manusia, agar manusia selamat sampai kepada Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia."
Di sini tampak betapa para malaikat melayani Tuhan Yesus, Sang Putra Allah yang mempersatukan dan mempertemukan Allah dan manusia hanyalah Yesus Kristus. Yang menyelamatkan manusia tetaplah hanya Yesus Kristus. Para malaikat itu melayani kita agar kita selalu dapat bersama Tuhan dan mengalami keselamatan dari Tuhan seperti yang telah Tuhan rencanakan. Demikian renungan hari ini. Sebagai penutup, marilah kita berdoa penutup bersama. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami mohon agar para malaikat-Mu menjaga kami, supaya tetap setia dan taat kepadamu, serta melindungi kami di jalan menuju keselamatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian renungan untuk hari ini, Selasa tanggal 29 September. Marilah kita merayakan bulan Kitab Suci Nasional dengan penuh sukacita.